Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 118 ayat 14. Berbunyi demikian: Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang di dunia meramalkan bahwa tahun datang akan banyak kesukaran dan bahaya yang melanda dalam kehidupan kita. Bahkan bahaya malapetaka bisa tiba-tiba menyerang kehidupan setiap orang percaya. Namun bagi kita yang telah diselamatkan oleh darah Yesus, ingatlah dan peganglah janji firman-Nya. Amin, saudaraku. Karena Dia adalah perlindungan dan kekuatan kita. Tidak ada tempat yang aman kecuali dalam perlindungan Dia. Amin, saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlindungan Allah atas Paulus berlaku juga bagi saudara dan saya pagi hari ini. Yang pertama, terlindungi dari badai. Kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 27, Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya: kapal tertindas, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dengan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ayat 16. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami mendapat menguasai skoci kapal itu. Ayat 17. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas, kapal mereka memasang alat-alat menolong dan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di Beting Setis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Ayat 19. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Kisah Rasul pasal 27 ini ayat 14 sampai ayat 20, di mana Rasul Paulus menceritakan keadaannya. Badai datang tiba-tiba melanda kehidupan setiap rasul. Mungkin yang bukan badai timur laut, melainkan badai yang menggoncang bahtera kehidupan kita. Mungkin soal rumah tangga. Mungkin hari-hari ini banyak. Hari-hari ini kita diizinkan Tuhan pergumulan di tengah keluarga, hubungan suami istri, anak, dan lain sebagainya. Mungkin di bidang bisnis, usaha, atau keadaan ekonomi dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sering masalah persoalan yang satu sampai banyak datang dalam kehidupan kita
Jangan mengeluh, jangan putus asa hari-hari ini. Saudara harus tetap semangat, tambah cinta akan Tuhan. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 27 ayat 20, setelah berapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Kita melihat dari ayat ini seolah-olah rekan-rekan di tengah badai mereka putus asa. Mungkin tidak ada pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini juga. Tuhan izinkan masalah, persoalan yang satu datang lagi. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Saudara dan saya harus tetap semangat, tambah cinta akan Tuhan. Amin, saudara. Bahkan dikatakan di dalam Pemazmur pasal 26 ayat 2, Daud berkata, "Ujilah aku Tuhan, dan coba aku, selidiki batinku dan hatiku." Bagaimana dengan sikap saudara hari-hari ini? Apakah badai yang datang dalam kehidupan kita, saudara terus putus asa, tidak ada gairah semangat? Mari bersabar, perhatikan Tuhan izinkan masalah, persoalan, pasti Dia punya maksud supaya saudara dan saya tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita akan melihat terlindungi dari para prajurit. Terambil dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 42 sampai 43. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Ayat 43, tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat seorang prajurit yang berkuasa untuk ingin membunuh setiap tahanan, akhirnya mengurungkan niatnya membinasakan Rasul Paulus dengan rekan-rekannya. Tekanan kuasa-kuasa dunia atau prajurit sering melanda kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan. Tapi Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, dan Dia sanggup melepaskan, bahkan melindungi saudara dan saya. Amin. Allah sanggup melepaskan kita dari berbagai masalah pergumulan. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 9 ayat 10 dan 11 berbunyi, orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan. Perhatikan, tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Ayat 11, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku, Allah sanggup melepaskan kita dari berbagai masalah dan persoalan. Dikatakan ayat 10, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab Allah tidak meninggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Dikatakan. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, mari kita bersukacita, bermazmur, meninggikan Dia, memuliakan namanya. Bagaimana dengan keadaan saudara hari-hari ini?
Apakah saudara selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan? Mari percayalah dan berserahlah kepadanya, karena hanya dalam perlindungannya kita akan aman. Amin. Hanya dalam perlindungannya kita bisa menjadi pemenang. Dikatakan sebagai Yesaya pasal 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini secara terberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini membuat kita tetap semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan akan memberikan pertolongan yang luar biasa di balik setiap kesulitan yang diizinkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kami. Engkau selalu membimbing, menuntun ketika badai, ketika tantangan terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkan iman anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu, baik jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan selalu memberi kekuatan. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.